Halo guys, pada video kali ini, saya akan membahas salah satu film terbaru berjudul The Silent Planet. Bercerita tentang dua orang tahanan yang diasingkan ke sebuah planet yang jauh dari bumi karena dihukum atas kasus pembunuhan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Naya. Ia harus diciduk oleh para polisi dan berusaha untuk kabur. Setelah itu, terlihat sebuah planet bernama Kepilion, begitu jauh dari bumi. Planet ini baru dihuni satu orang saja, dan menariknya, satu orang itu adalah seorang tahanan penjara yang dihukum seumur hidup. Sehari-harinya, tahanan tersebut turut wajib untuk bekerja. Dalam satu hari, planet itu sendiri hanya memiliki 14 jam saja, di mana seorang tahanan yang bernama Theodore harus bekerja selama 8 jam. Tugasnya adalah mengambil batu yang nanti akan diambil oleh pesawat khusus. 8 jam bekerja dan 6 jam untuk beristirahat. Theodore tinggal di kabin khusus yang hanya diterangi satu lampu. TV. Generate sitcom Mona Theo. Nasibnya begitu menyedihkan, ia bahkan merasa ingin cepat mati. Saat itu, ini adalah tahun ke-26 baginya untuk berada di planet ini seorang diri. Di usianya yang menginjak 70 tahun, Theodore lupa apa itu bosan. Baru tidur sebentar, ia pun harus dibangunkan lagi untuk bekerja. Setidaknya, makanan dikirim 3 kali dalam 1 bulan. Namun, jangan harap untuk bisa makan daging, makanannya hanyalah roti. Jika tidak keluar dari kabin, alarm akan terus mengingatkannya untuk bekerja. Kondisi fisik dan kesehatan Theodore yang kian memburuk tentu bukanlah kabar baik. Siaran TV yang ditonton pun sama setiap harinya. TV. Generate sitcom Mona Theo. It's 225 degrees. You complain when you have to go to the freezer section at Belbin's. Alias berulang-ulang, dan di sini diketahui kalau Theodore ditahan akibat kasus pembunuhan berencana. Mirisnya, ia harus menjadi orang pertama yang ikut uji coba di penjara ini. Sesekali ia memanfaatkan kebunnya sebagai sumber makanan baginya. Theodore turut mengalami sakit berjenis D5 selama 3 tahun terakhir. D5 sendiri merupakan klasifikasi golongan yang menganggap tahanan itu akan mati, di mana tahanan baru pun akan dikirim ke planet ini. Dan benar tepat pada esok harinya, terlihat satu pesawat dari atas sana. Theodore sudah menantikan hari ini akibat rasa penasaran yang luar biasa. Dan setelah ia intip dari kejauhan, secara hati-hati, Theodore pun melihat kabin baru beserta seorang wanita di dalamnya yang berjalan keluar. Ingin tahu apakah itu benar-benar wanita? Theodore pun mulai mendekat. Ia mengendap-endap di bagian luar kabin dari wanita itu. Setelahnya Theodore merasa kepikiran untuk melakukan sesuatu yang jahat. I cannot sit around. Dan tepat di tengah malam, Theodore terus menunggu hingga wanita itu tertidur, di mana sebentar lagi ia akan mengambil sesuatu dari kabin tahanan baru tersebut. Ia beranjak berjalan secara perlahan agar tidak menimbulkan suara. Saat masuk diam-diam, sebuah buku catatan milik wanita itu langsung ia ambil. Catatan kriminalitas di mana si wanita dihukum akibat masalah terorisme. Jelas, ini adalah kasus yang sebenarnya lebih mengerikan daripada kasus Theodore. Fuck humanity. Singkat cerita, scene flashback sejenak ke hari kemarin, tepatnya momen kedatangan tahanan wanita ke planet ini, dengan dibawa menggunakan pesawat khusus, ia pun akhirnya tiba, hidup di dalam sebuah kabin yang selamanya akan menjadi rumahnya. Jelas, ia bingung, tak ada apa-apa untuk hidup di planet ini, hingga pada akhirnya, wanita itu pun memutuskan untuk membuka pintu dari kabinnya. Awalnya ia ragu, apakah akan keluar atau tidak dari kabin itu. Tapi disitulah dia untuk pertama kalinya. Ia menginjakkan kaki di planet tersebut. Seketika, matanya pun fokus kepada sebuah area di dekat kaki gunung. Area yang sepertinya sempat dijelajahi oleh seseorang yang tak ia ketahui. Dan ternyata, di malam harinya wanita itu sadar, Theodore sempat masuk ke dalam kabinnya. Esok harinya, tahanan wanita itu pun akhirnya bekerja untuk pertama kali. Ia benar-benar kebingungan harus melakukan apa dan mulai dari mana. Tanpa bantuan seseorang pun, ia bolak-balik ke liang tambang tanpa henti. He took it. Namun di malamnya, wanita itu bergegas untuk mencari kabin Theodore. Ia datang dengan membawa pisau serta memaki-maki Theodore. Tak lain wanita itu heran, kenapa Theodore diam-diam mengambil catatannya. Don't come near my ship again. She could have killed me. Mona, I may not have to be alone anymore.
Singkat waktu hari terus berjalan dan istirahat terasa tak cukup. Wanita yang diketahui bernama Naya ini tidak lagi semangat seperti biasa. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan tempelan kertas-kertas yang ditempel ke alat pengangkut batu yang ia gunakan. Kertas itu bertulis undangan dan sudah jelas itu berasal dari Theodore. Tak mau memikirkan lebih lanjut, Naya pun fokus kerja lebih dulu. Namun, selama bekerja, Naya terus memikirkan apa maksud dari Theodore. Di sisi lain, ia sendiri membutuhkan teman selama terus hidup di planet ini. Dan menjelang malam, Naya terpikirkan untuk mendatangi undangan Theodore. Di lain tempat, Theodore sendiri sedang bersiap-siap menyambut Naya. Yang benar saja, tak lama kemudian Naya akhirnya berkunjung. Theodore sudah memasak sayuran dari hasil kebunnya sendiri, dihidangkan untuk Naya yang kebetulan merupakan lawan jenis. Di sini Theodore berkata bahwa sebagai tahanan pertama, ia pernah diberitahu untuk bisa membangunkan kehidupan di planet ini. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara membentuk keturunan. Namun jawaban itu tak pernah ia dapati selama 26 tahun berada di planet ini. Hingga pada akhirnya, Naya datang sebagai tahanan kedua. Naya sendiri harus diringkus akibat dakwaan terorisme kriminalitas. Itu ia lakukan akibat rasa frustasinya atas tewasnya sang ibu dan juga kakak laki-lakinya. Earth is their planet now. Of course. Marijuana. What? I was framed for murder. Of course. I mean, I didn't even know him. He worked with my wife, and so they thought. You don't want to know what they thought. What about you? Terrorism. So what were you going to? Setelahnya, Theodore berniat mengambil air minum untuk Naya dan dia mengambilnya sendiri. You're worthless. You don't even remember. Tidak perlu dimasak karena Theodore sudah mencoba bahwa air itu cukuplah bersih. Bersama-sama di dalam kabinnya Theodore, mereka pun saling cerita. Naya baru tahu bahwa Theodore adalah pelaku pembunuhan. Dan akhirnya di malam itu, TV dengan siaran serupa harus diputar. Naya sontak senang karena ia tidak memiliki TV di kabinnya. Kebersamaan itu pun membuat mereka lupa untuk istirahat, yang berujung 1 jam tersisa untuk kembali bersiap-siap bekerja. Sejak saat itu, bekerja tidak lagi dilewati seorang diri. 2 jauh lebih baik dan waktu terasa berjalan cepat. Theodore sendiri diam-diam sudah tahu apa yang harus ia lakukan setelahnya. Di mana sebelum Naya datang, ia sudah diberitahu satu hal. Saat itulah Theodore langsung diam-diam memukul Naya dari belakang. Naya sendiri gagal untuk dibuat pingsan oleh Theodore. Naya berusaha bersembunyi dan terus bertanya-tanya. Hingga akhirnya terjawab sudah bahwa Theodore adalah pelaku pembunuhan dari kakak dan juga ibunya Naya. Hebatnya informasi ini tidak didapat sedikit pun oleh Naya. Jika tahu dari awal, Theodore tak akan lagi diberi kesempatan untuk bisa bernafas. Secepat mungkin Naya segera melarikan diri dari kabinnya. Mencari akal kemana lagi ia harus pergi dari planet antah berantah ini. Sementara Theodore sudah berada di ujung birahinya yang tidak karuan. Di situ Naya pun melihat satu lagi kabin yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Naya segera bergegas masuk ke kabin itu untuk bisa bersembunyi. Dari persembunyian itu, Theodore berhasil dihajar oleh Naya dari belakang, membuat pria tua tersebut tak bisa lagi bergerak banyak dan harus terkapar. Tahanan tua yang diam-diam ingin membuat keturunan di planet ini. Calon ibu dari anak-anaknya merupakan keluarga dari 2 korban yang ia habisi. You're my love. My life. Say what you did to my family, you piece of shit! You seem to be injured, Naya. Has there been an altercation? Esok paginya, Naya terus berpikir keras di dalam kabinnya. Ia sebenarnya sudah muak sekali melihat Theodore. Theodore yang masih bernafas pun ingin ia kubur di area tambang, tapi pikiran Naya mendadak berubah total. Naya mengalihkan idenya tersebut, di mana ia hanya fokus bekerja selama 8 jam. Di hari itu, sembari berpikir akan melakukan apa, Naya benar-benar dibuat dilema pada titik ini. Di sisi lain, ia ingin menghabisi Theodore. Namun jika tak ada Theodore, maka ia harus hidup sendiri selamanya. Sampai pada akhirnya, Theodore mengucapkan satu hal yang mana ia siap dihabisi, asalkan keturunannya berhasil dibuat lebih dulu. Menganggap itu adalah ide yang bagus. Naya pun akhirnya sepakat. Alhasil di detik-detik terakhir, Theodore diberi kesempatan untuk memiliki keturunan. Naya pun akan diuntungkan, karena kedepannya ia tak akan hidup sendiri. Tugas Theodore dan Naya sudahlah selesai. Theodore resmi dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan lemas. Sejak hari itu, Naya sudah menganggap planet ini sebagai bumi yang baru. Cepat atau lambat, segala kesepian di sini akan teratasi. Matahari tak akan lagi menyinarinya seorang diri. Seperti hari ini, tanah yang begitu lapang akan diisi dengan pergerakan dari banyak orang. Pertanyaannya, apakah kalian mau ditahan di planet ini bersama Naya? Dan saking banyaknya tahanan korupsi di negeri Konoha, bisa dipastikan planet antah berantah ini akan penuh dalam sekejap. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like,
tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan konten seru yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.